誰だわ。 Blue Lock episode ke-14 dibuka dengan sebuah cerita ringan mengenai beberapa hal menarik yang sayang sekali untuk kita lewatkan. Di mana tepat setelah Isagi dan Nagi berhasil memenangkan pertandingan mini soccer 2 lawan 2, Isagi pun dengan cepat langsung datang menghampiri Naruhaya dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk menghiburnya dan juga membuat dirinya tenang dengan berkata seperti ini. Naru, pertandingan kita barusan sebenarnya sangat tipis sekali. Andai saja aku kehilangan sedikit konsentrasiku di akhir pertandingan, maka sudah pasti tim kamilah yang akan kalah. Namun mendengar semua perkataan Isagi tersebut, Naru pun dengan cepat langsung meresponnya. Tidak Isagi, kau salah besar. Pada awalnya aku memang berpikir bahwa kita berdua adalah orang yang sama-sama lemah dan hanya bisa mengandalkan pemain jenius lain yang ada di sekitar kita. Namun ternyata akulah yang salah. Karena faktanya kau sangat berbeda dengan diriku, di mana kau sendiri tidak pernah takut untuk melakukan perubahan terhadap situasi apapun yang datang menimpamu. Bahkan sampai menit akhir pertandingan, kau pun terus konsisten mempelajari semua pergerakan dari tim kami. Sampai pada akhirnya kau mampu menemukan sebuah jawaban mengenai apa yang harus kau lakukan demi memenangkan pertandingan itu. Isagi, kau ini bukanlah pemain biasa saja, tapi kau adalah seseorang yang sangat jenius dalam hal beradaptasi. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya Naru pun kembali melanjutkan semua perkataannya kepada Isagi. Maafkan aku yang telah meremehkanmu sebelumnya. Mulai sekarang kau harus tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan kau pun harus tetap menang sampai bisa menjadi striker yang nomor 1. Aku serahkan cita-citaku kepadamu. Dan selamat tinggal Isagi Yoichi. Scene pun kini berpindah. Di sisi lain babak penyisihan, kali ini terlihat Kunigami dan juga Chigiri yang ternyata masih sibuk untuk mencari satu anggota lainnya lagi untuk direkrut ke dalam timnya supaya mereka bisa melaju ke babak selanjutnya, yaitu pertandingan mini soccer 3 lawan 3. Pada awalnya mereka berdua sangat ingin sekali merekrut Isagi atau Bachira ke dalam tim mereka. Karena di satu sisi Bachira memiliki kemampuan dribble dan juga passing yang luar biasa hebat. Sementara di sisi lain, Isagi adalah seorang jenderal lapangan yang bertugas untuk menciptakan permainan dan memberi arahan kepada para striker lainnya supaya bisa bekerja sama untuk menciptakan gol. Namun karena kedua orang tersebut sudah lebih dulu meninggalkan mereka, akhirnya kini Kunigami dan juga Chigiri pun menjadi kebingungan. Beruntungnya di satu momen yang sama ini tiba-tiba saja terlihat Mikage Reo yang pada saat itu sedang duduk seorang diri di sudut ruangan karena tidak ada satupun peserta Blue Lock lain yang mau merekrutnya ke dalam tim mereka. Nah, melihat hal itu, Chigiri dan Kunigami pun seketika langsung sepakat untuk mengajak Mikage Reo bergabung. Karena Mikage Reo adalah seorang pemain serba bisa alias pemain yang memiliki kemampuan gabungan antara Bachira dan juga Isagi Yoichi. Pada awalnya Reo yang masih galau karena ditinggal oleh Nagi pun sempat menolak ajakan itu sambil bertanya kepada mereka berdua. Hah? Apa alasan kau mengajakku bergabung? Dan apa untungnya bagiku jika masuk ke dalam tim kalian? Mendengar pertanyaan itu, Chigiri pun dengan lantang langsung menjawabnya. Aku mengajakmu bergabung karena kita bertiga memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menghancurkan serta mengalahkan Isagi Yoichi, Bachira dan juga Nagi. Karena faktanya kita bertiga telah dicampakkan dan ditinggal oleh mereka semua. Di momen inilah Mikage Reo seketika langsung sepakat dan mereka bertiga pun akhirnya bergabung ke dalam satu tim yang sama. Scene pun kembali berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini tibalah waktu istirahat atau waktu jeda selama 3 hari sebelum kompetisi Blue Lock kembali dilanjutkan oleh Jinbachi Echo. Di mana pada momen ini Isagi, Nagi dan juga Lord Barrow memanfaatkan waktu luang mereka untuk mengenal satu sama lain dan juga untuk berlatih bersama. Nah, menarik ya, di momen ini Nagi sempat heran dan bertanya kepada Isagi dengan berkata seperti ini. Hei Isagi, aku tidak masalah jika harus memanfaatkan waktu istirahat kita untuk berlatih. Tapi jika kita hanya berlatih berdua, maka semua hal ini akan sia-sia. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Barrow sejak tadi? Mendengar pertanyaan Nagi tersebut, Isagi pun ternyata sama penasarannya. Oleh karena itu, pada panel selanjutnya, dia pun langsung mengambil inisiatif untuk menegur sekaligus bertanya kepada Barrow mengenai apa alasan dari Barrow tidak mau ikut latihan bersama dengan mereka berdua. Walaupun awalnya Barrow terlihat cuek, namun pada akhirnya Barrow mau menjawab serta menjelaskan bahwa dirinya harus menyelesaikan rutinitas latihannya setiap hari lebih dulu sebelum dia bisa bergabung dengan Isagi dan juga Nagi untuk melatih serangan kombinasi mereka. Melihat respon dari Barrow tersebut, Isagi pun seketika langsung sadar dan juga mengerti bahwa alasan kenapa Barrow berhasil menjadi striker yang sangat kuat adalah karena Barrow mempunyai sikap yang sangat disiplin dan fokus yang sangat tinggi. Hingga dia pun tidak akan pernah mau mengerjakan hal lain
selama apa yang sedang dia lakukan saat ini belum selesai. Nah, karena Isagi dan Nagi merasa tertantang dengan cara latihan Baro, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk mengikuti rutinitas harian dari Baro dan menemaninya latihan bersama. Tidak hanya itu, di luar lapangan Isagi pun juga melakukan hal yang sama. Karena tujuannya sejak awal memang ingin lebih mengenal Baro lebih dekat agar bisa menciptakan sebuah permainan indah dari kombinasi kekuatan mereka. Oleh karena itu di panel ini Isagi pun langsung duduk di samping Baro dan bertanya kepadanya, "Baro, coba katakan kepadaku, menurutmu bagaimana permainan sepak bola yang ingin kau lakukan bersama aku dan juga Nagi?" Mendengar pertanyaan itu, Baro pun dengan cepat langsung menjawabnya. "Pertama, bergeraklah sesuai perintahku. Kedua, selalu beri bola kepadaku. Dan ketiga, hanya akulah yang boleh mencetak gol selama pertandingan. Lakukan perintahku itu dan jangan banyak tanya lagi." Di momen ini sebenarnya Isagi masih mencoba sabar dan kembali mengingatkan Baro satu kali lagi bahwa tidak peduli sekuat apapun dirinya, namun jika Baro tidak bisa bekerja sama di dalam tim, maka semuanya pun menjadi sia-sia dan kemungkinan untuk menerima kekalahan pun menjadi semakin besar. Tapi sepertinya Baro tidak peduli dengan semua hal itu dan malah kembali berkata kepada Isagi, "Aku tidak peduli, aku akan menang dengan menggunakan golku sendiri. Itulah aturan dan juga prinsip yang selama ini aku pegang teguh. Jadi bagiku lebih baik kalah daripada harus mengoper bola dan bekerja sama dengan orang lain. Lagi pula jika kau sangat ingin mendahulukan kerja sama tim, harusnya kau memilih Naruhaya saja bukan diriku." Mendengar jawaban dari Baro tersebut, Isagi pun akhirnya memberikan satu peringatan terakhir kepada Baro sebelum Baro memutuskan untuk pergi dari lokasi ini. "Bodoh, bukan seperti itu cara kerjanya. Jika aku memilih orang yang biasa-biasa saja, maka sinergi di dalam tim tidak akan pernah terbentuk. Apalagi jika teknik dari pemain itu dapat aku tiru dengan mudah. Itulah alasan kenapa aku memilihmu. Karena faktanya saat ini kau memiliki banyak sekali kemampuan yang tidak bisa aku tiru. Mulai dari tendangan jauh dalam jarak 28 meter, sampai dengan teknik body charge yang merupakan keunggulan utamamu. Jadi meskipun saat ini, aku menghabiskan seluruh sisa umurku untuk mengasah kemampuan tersebut, namun belum tentu aku bisa meniru dan menguasai teknik spesial yang sama seperti dirimu." Tidak hanya itu, pada panel selanjutnya dengan penuh keyakinan Isagi pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Baro, jika kau mau mendengar perkataanku dan mau bekerja sama denganku, maka aku akan membuatmu menjadi jauh lebih kuat dari sekarang. Karena hanya gaya permainanku sajalah yang mampu mengimbangi semua kemampuanmu saat ini. Dan hanya aku sajalah satu-satunya orang yang mau bekerja sama denganmu." Hal yang serupa terjadi juga kepada tim dari Kunigami, Chigiri dan juga Mikage Reo. Di mana pada panel selanjutnya terlihat trio penghancur baru yang sedang berlatih bersama untuk menciptakan sebuah strategi ideal dan serangan kombinasi yang bisa mereka gunakan untuk mengalahkan semua lawan berikutnya. Nah, jika dibandingkan dengan tim Isagi, Nagi dan juga Baro, di atas kertas sudah jelas tim Chigiri, Reo dan Kunigami lah yang jauh lebih unggul. Karena mereka bertiga memiliki peran yang sangat jelas. Mikage Reo adalah jenderal lapangannya. Dialah yang bertugas untuk mensuplai bola kepada Chigiri dan juga Kunigami. Kemudian Chigiri adalah penyerang sayap, di mana Chigiri akan menggunakan kecepatan larinya untuk menembus pertahanan lawan dari sayap kiri ataupun sayap kanan. Sedangkan Kunigami adalah penyerang dengan tipe power, yang artinya dia akan berusaha menembus pertahanan lawan dan juga mencetak gol ke gawang lawan dengan menggunakan kekuatan besar yang saat ini dia miliki. Intinya, sinergi dan juga harmonisasi dari tim Reo, Kunigami serta Chigiri sudah terbentuk, di mana para pemainnya tidak memiliki ego yang sangat tinggi untuk mencetak gol dengan seorang diri, tapi akan lebih mementingkan kerjasama tim dan mengutamakan kemenangan bagi timnya. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu atau 1 hari sebelum waktu pertandingan resmi kembali dilanjutkan, tiba-tiba saja ke-6 orang tersebut bertemu di dalam satu ruangan yang sama, yaitu tempat pemandian air panas. Di momen inilah seketika ketegangan mulai terjadi, di mana Reo, Kunigami dan Chigiri dengan tegas langsung mendeklarasikan bahwa pada pertandingan berikutnya mereka akan menantang tim Isagi dalam permainan mini soccer 3 lawan 3 dengan satu buah alasan sederhana, yaitu untuk membalaskan dendam sekaligus menentukan siapakah yang terkuat di antara mereka. Mendengar tantangan tersebut, tentu saja Isagi tidak tinggal diam saja dan langsung menerima tantangan tersebut secara langsung. Nah, karena ke-6 orang ini sudah sepakat, maka syarat untuk melakukan pertandingan selanjutnya pun sudah terpenuhi dan akan dimulai dalam waktu 24 jam lagi. Scene pun kini berpindah. Keesokan harinya, atau tepatnya beberapa jam sebelum waktu pertandingan resmi,
Isagi pun dengan cepat langsung memulai meeting strategi dengan kedua rekan timnya yang lain. Di mana pada panel ini Isagi menjelaskan dengan rinci mengenai daftar kekuatan dan juga keunggulan yang saat ini mereka miliki. Di satu sisi Baru adalah seorang striker bertipe power sama seperti Kunigami, yaitu Baru akan mengandalkan body charge-nya untuk menembus pertahanan lawan sebelum dirinya bisa menembakkan tendangan langsungnya dalam jarak 27 meter. Sedangkan di sisi lain Nagi adalah striker bertipe teknik dan Isagi adalah striker bertipe intelijensi. Yang artinya jika dibandingkan dengan Nagi dan juga Baru, Isagi adalah orang yang mampu beradaptasi serta menyesuaikan gaya permainannya dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi di lapangan. Namun masalahnya selama 2 hari ke belakang mereka latihan, Isagi, Nagi dan juga Baru tidak pernah menciptakan sebuah sinergi. Alias ketiga orang ini tidak bisa bekerja sama dengan baik. Karena tidak peduli apapun yang Isagi dan juga Nagi lakukan, Baru sama sekali tidak mau mengikutinya. Tapi karena sudah tidak ada waktu lagi untuk berlatih, maka kali ini Isagi dan Nagi pun hanya bisa pasrah. Dan melihat bagaimana jalannya pertandingan di babak selanjutnya, barulah mereka bisa menyesuaikan secara langsung dan menciptakan formula yang tepat untuk dapat mencetak gol. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya kedua tim ini tiba di dalam lapangan dan mereka pun sudah siap untuk memulai pertandingan penentuan mereka di ronde ketiga ini. Di mana siapapun tim yang menang akan langsung melaju ke ronde keempat dan akan berhadapan lagi dengan salah satu tim terkuat yang ada di dalam kompetisi Blue Lock ini, yaitu tim Toshirin, Bachira, Ryujube, serta Tokimitsu. Wow, menarik banget bukan? Nah, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu kelanjutan dari jalannya pertandingan lengkap antara tim Isagi Yoichi melawan tim Kunigami, Chigiri, dan juga Mikage Reo, nantikan terus ya kelanjutan videonya yang akan kami upload pada hari Senin besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.